Halo semuanya, Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Cia Wilson. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kelahiran Pangeran Siddhartha. Yang pertama adalah mimpi Ratu Mahamaya. Sebelum kita masuk ke dalam mimpi Ratu Mahamaya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kerajaan Kapilavastu. Lebih dari 2500 tahun yang lalu, di India Utara, di kaki Gunung Himalaya, terdapat sebuah kerajaan yang kaya raya, yaitu Kerajaan Kapilavastu. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Suddhodana, didampingi dengan permaisurinya yaitu Ratu Mahamaya. Suatu malam, Ratu Mahamaya bermimpi didatangi seekor gajah putih yang memiliki 4 buah gading dan membawa setangkai bunga teratai. Gajah itu mengelilingi ranjang Ratu Mahamaya yang sedang berbaring sebanyak 3 kali. Kemudian masuk ke dalam perut Ratu Mahamaya sebelah kanan. Lalu, Ratu Mahamaya menceritakan mimpinya kepada Raja. Raja Suddhodana mengundang 64 Brahmana untuk meramalkan arti dari mimpi Ratu Mahamaya tersebut. Penasehat Raja mengatakan bahwa mimpi itu pertanda baik, bahwa Ratu Mahamaya akan segera hamil. Baik, kita akan masuk ke dalam kelahiran Pangeran Siddhartha. 10 bulan kemudian, di bulan Waisakha, Ratu Mahamaya memohon izin kepada Raja untuk dapat melahirkan di rumah orang tuanya di Dewadaha. Raja Suddhodana mengizinkan dan menyiapkan pengawalan untuk perjalanan Ratu Mahamaya. Ratu Mahamaya kemudian berangkat ke Dewadaha dengan ditemani oleh Mahapajapati Gotami, para dayang, dan para prajurit. Di tengah jalan, saat sampai di Taman Lumbini, ia memerintahkan rombongan untuk berhenti dan beristirahat sambil menikmati keindahan Taman Lumbini. Ratu Mahamaya berjalan menuju sebatang pohon kesala yang batangnya besar dan daunnya rimbun. Kemudian, Ratu Mahamaya melahirkan seorang bayi laki-laki di bawah pohon sala tersebut. Saat itu, tepat pada Purnama Sidhi di bulan Waisakha tahun 623 sebelum Masehi. Bayi itu langsung bisa berdiri tegak dan berjalan 7 langkah ke arah utara. Dan sebelum kakinya menginjak tanah, muncul bunga teratai di tempat kakinya berpijak. Pada langkah ke-7, bayi berhenti dan mengucapkan, "Akulah teragung dalam dunia ini. Akulah pemimpin dunia ini. Akulah tertua dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Aku tidak akan lahir lagi." Kelahiran putra baginda Raja Suddhodana terdengar di seluruh negeri. Semua rakyat bersukacita atas kelahiran sang pangeran. Salah satu pertapa yang mendengar kelahiran putra baginda adalah seorang pertapa bernama Asita. Pertapa Asita disebut juga dengan nama lain, yaitu Kala Dewala. Datangnya petapa Asita. Petapa Asita datang ke istana untuk melihat bayi itu. Petapa Asita memberi hormat pada bayi, yang kemudian diikuti dengan raja memberi hormat juga. Kemudian berkata kepada baginda, "Oh Sri Baginda, berbahagialah tuanku, berbahagialah dunia, bersyukurlah umat manusia. Seorang bodhisatwa kini telah lahir di dunia. Putra tuanku kelak akan menjadi guru bagi para dewa dan manusia. Putra tuanku kelak akan meninggalkan istana dan menjadi Buddha. Berbahagialah umat manusia yang akan mendapatkan bimbingan dhamma dari putra tuanku." Petapa Asita kemudian tertawa, lalu menangis. Ia gembira atau tertawa karena calon Buddha telah lahir ke dunia. Ia menangis karena usianya yang sudah lanjut, sehingga dia tidak dapat bertemu dengan Buddha. Lalu, Raja bertanya kepada petapa, "Adakah cara agar Pangeran Siddhartha tidak menjadi Buddha?" Pertapa Asita mengatakan, "Jangan sampai Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa yang membuat hatinya sedih, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan pertapa." 5 hari setelah kelahiran anaknya, Raja Suddhodana mengumpulkan seluruh anggota keluarganya. Raja juga mengundang 108 Brahmana ke istana.
Raja meminta 8 Brahmana untuk menentukan nama dan meramalkan masa depan bayinya. Atas kesepakatan para Brahmana, bayi itu diberi nama Siddhartha, yang berarti tercapailah cita-citanya. 7 Brahmana meramalkan bahwa bayi Siddhartha kemungkinan akan menjadi raja besar yang menguasai dunia atau menjadi Buddha. Sedangkan seorang Brahmana termuda memastikan bahwa kelak bayi Siddhartha akan menjadi Buddha. Brahmana ini bernama Kondanya. Saat Siddhartha berumur masih berusia 7 hari, Ratu Mahamaya meninggal dunia dan terlahir di surga Tusita. Kemudian Siddhartha dirawat dan dididik dengan penuh kasih sayang oleh adik Ratu Mahamaya, yaitu Pajapati Gotami. Perayaan membajak sawah. Setelah Siddhartha berumur beberapa tahun, ayahnya mengajak ke perayaan pesta membajak. Raja juga turut membajak bersama para petani. Selama perayaan, para dayang lupa untuk mengawasi dan menjaga Pangeran Siddhartha karena ingin menyaksikan kemeriahan pesta. Ketika kembali, mereka sangat heran melihat sang pangeran kecil sedang duduk bersila melakukan meditasi. Sang pangeran kecil sedang bermeditasi, kaki bersila, tanpa menghiraukan sekelilingnya. Dia sama sekali tidak terusik dengan kebisikan di sekelilingnya. Bayangan pohon jambu, tempat pangeran bernaung, tidak mengikuti perubahan letak matahari, melainkan tetap menaungi sang pangeran. Dan untuk kedua kalinya, sang raja memberi hormat kepada putranya itu. Raja memerintahkan untuk membuat 3 buah kolam di istana. Satu berisi teratai biru, upala, yang satu lagi berisi teratai merah, paduma, dan yang terakhir berisi teratai putih, pundarika. Raja juga mengeluarkan perintah agar kemanapun pangeran pergi, harus dilindungi sebuah payung indah, baik siang maupun malam. Itu adalah lambang keagungannya. Saat Pangeran Siddhartha berusia 16 tahun, pangeran mengikuti banyak sayembara. Pangeran Siddhartha berhasil menaklukkan rasa tidak percaya diri atas dirinya oleh para kerabat kerajaan. Semua kerabat kerajaan bergembira dan berseru. Belum pernah dalam dinasti Sakya menyaksikan suatu keahlian seperti yang kita saksikan sekarang. Mereka sangat senang melihat keberanian dan kekuatan pangeran yang tiada bandingnya. Akhirnya, para kerabat kerajaan kagum dan semakin percaya terhadap kemampuan pangeran. Para putri kerajaan pun dikirim untuk mengikuti pesta pemilihan calon permaisuri bagi Pangeran Siddhartha. Di antara putri-putri yang hadir, putri yang paling terkemuka adalah Putri Yasodhara. Putri Yasodhara memiliki nama gadis Bada Kacana. Putri Yasodhara adalah putri Raja Supabuddha yang merupakan cucu Raja Anjana dari kerajaan Dewadaha. Putri Yasodhara memiliki tubuh yang indah tanpa cacat dengan kulit keemasan dan tampak bagaikan patung yang dibalut dengan emas murni. Dia juga memiliki pesona yang tidak tertandingi dalam hal kecantikan dan tingkah laku. Dia juga memiliki 5 daya tarik kecantikan seorang wanita, yaitu kecantikan tulang, kulit, rambut, daging, dan awet muda. Pilihan pangeran jatuh pada Putri Yasodhara. Pesta pernikahan pun diadakan dengan sangat meriah. 80.000 kerabat kerajaan yang dipimpin oleh Raja Suddhodana berkumpul di ruangan pertemuan yang besar dan megah untuk merayakan pernikahan Pangeran Siddhartha. Para undangan pesta dihibur dengan musik-musik indah. Pangeran Siddhartha hidup berbahagia bersama Putri Yasodhara. Mereka hidup di tengah-tengah kemewahan dan kemuliaan istana yang sebanding dengan seorang raja dan ratu di dunia. Pangeran Siddhartha dan Putri Yasodhara memiliki seorang anak bernama Rahula, yang berarti belenggu atau ikatan. 4 peristiwa mengenai apa yang tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orang tua. Pangeran Siddhartha tidak boleh melihat orang tua karena dapat membuat hatinya sedih. Ia bersedih karena mengetahui suatu saat orang-orang yang dia sayangi akan menjadi tua. Lalu, ada orang sakit. Pangeran Siddhartha akan bersedih jika melihat orang sakit. Ia mengetahui bahwa semua orang bisa sakit. Yang ketiga adalah orang mati. Jika Pangeran Siddhartha melihat orang mati,
ia akan tahu bahwa ia akan mati juga dan terpisah dari orang-orang yang dia sayangi. Yang terakhir adalah pertapa. Setelah melihat orang tua, orang sakit, dan orang mati, Pangeran Siddhartha akan bersedih dan berpikir untuk mencari cara agar terbebas dari usia tua, sakit, dan mati. Jika Pangeran Siddhartha melihat pertapa, maka ia akan meninggalkan istana dan tidak mau menjadi raja. Ia akan menjadi pertapa, ia akan tertarik untuk hidup sebagai pertapa dan mencari ketenangan di luar istana. Pada suatu hari, Pangeran Siddhartha meminta izin untuk berjalan keluar istana. Di perjalanan, Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa yang tidak boleh ia lihat agar tidak menjadi Buddha yang sudah diperingatkan oleh petapa Asita saat Pangeran Siddhartha lahir, yakni orang tua, orang sakit, orang mati, dan seorang pertapa. Pangeran Siddhartha merasa sedih dan bertanya pada diri sendiri, apa arti kehidupan ini? Kalau semuanya akan menderita sakit, umur tua, dan kematian. Lebih-lebih, mereka yang minta pertolongan kepada orang yang tidak mengerti, yang sama-sama tidak tahu, dan terikat dengan segala sesuatu yang sifatnya sementara ini. Tidak ada hal yang mempersiapkan untuk pengalaman semacam itu selama hidupnya. Ia berpikir bahwa hanya kehidupan suci yang akan memberikan semua jawaban itu. Kepergian Pangeran Siddhartha. Selama 10 tahun lamanya, Pangeran Siddhartha hidup dalam kesenangan duniawi. Pada usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana, istri, dan anaknya yang baru lahir, yaitu Rahula. Ia pergi untuk menjadi seorang pertapa yang bertujuan untuk menemukan cara untuk menghilangkan penderitaan atau membebaskan manusia dari usia tua, sakit, dan mati. Di dalam pengembaraannya, Pertapa Gautama mempelajari latihan pertapaan dari Pertapa Bagawa dan kemudian memperdalam cara bertapa dari 2 pertapa lainnya, yaitu Pertapa Alarakalama dan Pertapa Udrakaramaputra. Namun, setelah mempelajari cara bertapa dari kedua gurunya tersebut, Pertapa Gautama belum menemukan jawaban yang diinginkannya. Sehingga, sadarlah Pertapa Gautama bahwa dengan cara bertapa seperti itu, tidak akan mencapai pencerahan sempurna. Kemudian, Pertapa Gautama meninggalkan kedua gurunya dan pergi untuk melaksanakan bertapa menyiksa diri di hutan Uruvela, di tepi sungai Naranjana, dekat hutan Gaya. Setelah melakukan bertapa menyiksa diri selama 6 tahun, Pertapa Gautama tetap belum memahami hakikat dan tujuan dari hasil pertapaan yang dilakukannya. Badannya dirasakannya sangat lemah, dan maut hampir saja merenggut jiwanya. Namun, dengan kemauan yang keras membaja, Pertapa Gautama melanjutkan samadinya di bawah pohon bodhi di hutan Gaya, sambil berprasetya. Meskipun darahku mengering, dagingku membusuk, tulang belulang jatuh berserakan, tetapi aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku mencapai pencerahan sempurna. Pertapa Gautama juga harus menghadapi godaan Mara, dewa penggoda dahsyat. Perasaan bimbang dan ragu melanda diri Pertapa Gautama. Hampir saja dia putus asa saat menghadapi godaan Mara. Dengan kemauan yang keras membaja, dengan keyakinan yang teguh, kukuh, akhirnya godaan Mara dapat dilawan dan ditaklukkannya. Hal ini terjadi ketika bintang pagi memperlihatkan dirinya di ufuk timur. Pertapa Gautama telah mencapai pencerahan sempurna dan menjadi Samyak Sambuddha atau Sama Sambuddha di Buddha Gaya ketika ia berusia 35 tahun di tahun 588 sebelum Masehi. Baik, tadi adalah sejarah singkat mengenai kelahiran Pangeran Siddhartha sampai ia mencapai penerangan sempurna atau yang tadi kita kenal sebagai Samyak Sambuddha. Mungkin kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya yang mungkin akan membahas lebih dalam lagi tentunya di video selanjutnya. Terima kasih, saya Cia Wilson, izin pamit undur diri, Namo Buddhaya.